Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya agak jauh ya dari yang biasanya, jadi agak sulit nyarinya. Tapi seneng lihat ibu-ibu, bapak-bapak udah kumpul semua tadi seperti yang dijelaskan Pak Gatot. Jadi hari ini temanya mengelola emosi dan dukungan sosial kayak bapak ibu ini semua pada pasien-pasien jantung. Ada yang pernah waktu emosi atau marah tiba-tiba berdebar? Ada yang pernah ngerasa kayak gitu atau nyeri dada? Tahu ya. Jadi ngerti kan rasanya kalau kita lagi emosi itu akan ada yang berpengaruh di dalam tubuh kita, terutama jantungnya, tensinya naik, berdebar, nyeri dadanya. Jadi kalau emosi itu tidak dikelola dengan baik akan terjadi serangan ulang. Kenapa? Karena dia meningkatkan hormon adrenalin dan kortisol. Jadi terus seperti ini, komunitas seperti ini tuh sangat bagus. Kenapa? Karena ini saya sebut sebagai dukungan sosial. Jadi dukungan sosial itu juga menurunkan tingkat emosi kita. Dan ngapunten untuk pasien-pasien jantung itu kan bukan yang kayak batuk pilek diobati seminggu atau sebulan sembuh ya. Itu kan jangka panjang, tahu obatnya 7 macam aja udah stres nggak sih? Pagi ada berapa macem, siang berapa macem, malam berapa macem, tiap bulan harus kontrol, ngantri di poli. Capek nggak? Capek. Sedih kan? Begitu tahu dibilang sakit jantung di IGD aja udah kayak hidup mati kan? Dan tidak semua orang bisa melewatinya. Jadi satu hal yang bisa kita syukuri adalah Bapak Ibu semua sudah melaluinya. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita menjaga, merawat ke selanjutnya. Dan mengelola emosi biar nggak depresi. Kenapa? Kalau depresi itu ketemu orang nggak mau minum obat juga males, udah nggak ada keinginan hidup, tidur aja pasti mimpi buruk, nggak enak, takut mati, dan lain-lain. Itu kan itu mengganggu sekali, dan itu harus dikenali. Itu adalah tanda-tanda bahwa Bapak Ibu perlu pertolongan. Jadi kalau sudah muncul gejala seperti gampang cemas, berdebarnya akan sering muncul, nyeri dadanya akan muncul, terus tensinya akan tinggi. Tapi kalau itu sering sekali muncul sampai tidurnya terganggu, nggak mau minum obat lagi, nggak mau ketemu teman-temannya. Kalau ini kan masih mau ketemu ya, alhamdulillah berarti emosinya cukup bagus. Pengelolaan emosinya sudah bagus, dukungan sosialnya juga sudah dapat dari komunitas ini. Jadi ini sangat bermanfaat karena banyak sekali yang sudah nggak ada, pengen ketemu orang aja nggak mau. Minum obatnya udah males. Apa sih? Kontrol apalagi. Kontrol itu sebuah cobaan, ngantrinya dari depan naruh itu, terus antri lab darah itu kan sangat-sangat berat ya, tiap bulan masalahnya. Jadi ya untuk Bapak Ibu itu butuh dukungan keluarga, ada yang nganterin mungkin anaknya, cucunya, ada yang ngingetin obat, temennya, nggak harus kalau misal nggak punya keluarga yang deket ya ini komunitas ini yang saling membantu, saling ngingetin. Jadi saya sangat seneng lihat Bapak Ibu semua di sini, lihat olahraga tadi, senyum-senyum, ada yang ulang tahun, bawa makanan itu semua keren. Yeay. Tapi tetap dikenalin kalau muncul gejala cemas sampai nggak bisa tidur, terus mimpi buruk, jadi 4 hari nggak bisa tidur gitu, terus kepikiran takut ini takut itu, berarti itu harus ditolong. Minimal cerita ke temennya, minimal cerita ke komunitasnya, biar apa? Dibantu. Karena itu sudah tidak bisa, kadang dengan kita bercerita, rasa itu akan berkurang, cemasnya itu. Tapi kalau misal sudah cerita, sudah dikasih tahu temennya, sudah berdoa, doa itu juga sangat besar ya. Ketika kita berpasrah sama Allah, oh ya Allah ini emang ujian buat saya lilah, maksudnya saya nerima, saya ikhlas, saya berserah, semua hidup mati milik Allah, itu lebih tenang juga, tinggal kita jalanin ikhtiarnya. Ya, tapi kalau semua itu sudah, ketika orang depresi itu diingatkan apapun tuh nggak bisa, karena yang terganggu adalah otaknya. Di situ ada zat-zat yang berlebihan. Jadi mau dinasehatin apapun itu, bukan dia tidak paham, sebenarnya pasiennya tuh paham, bukan dia juga
denial apa ya? Sebenarnya pasiennya tuh bukan ngeyel, tapi ada sesuatu di otaknya yang perlu dibantu sama obat. Jadi nanti temennya, misal ada salah satu ibu cerita ke ibu yang lain, bapak cerita ke temennya bapak lainnya. Kalau temennya ini misal sudah diajak sholat, sudah dikasih tahu, masih pikirannya itu mengganggu, dibantu. Diantar, kan ada spesialis psikiatri. Itu bukan untuk orang gila aja. Jadi psikiatri itu, saya ini PPDS nih, akan banyak masalah, banyak sekolah itu kan banyak cobaannya ya Bu ya, keuangan, kesehatan, tugas-tugas. Ketika saya akan terganggu, saya pasti konsultasi ke psikiatri. Jadi bukan karena saya gila, tapi ada hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Nah, itu perlu dibantu dengan obat. Jadi jangan malu. Psikiatri itu sekarang sudah sangat ibaratnya bukan cuma buat orang gila yang jalan-jalan, itu bukan. Gangguan tidur, nggak bisa tidur aja, insomnia itu ya dokternya dokter psikiatri, nggak usah malu kayak gitu. Terus nanti ada cara mengelola kalau kita pas cemas, tarik nafas berapa menit, berapa detik, nanti diajari sama dokter Sahlan. Intinya kalau jangan diabaikan. Ketika temennya cerita jangan diabaikan. Kalau dibiarkan sendiri, ini orang Bapak Ibu ini kan orang-orang yang perjalanannya panjang, berat. Jadi jangan diabaikan, jangan dianggap ngeyel, bantu, dengarkan. Dengarkan dulu, itu akan mengurangi bebannya dia. Kan sama-sama sakit, aku juga sakit kok, kamu gitu aja ngeluh, aku kuat, kamu kok nggak kuat, beda. Jadi itu bukan soal kekuatan, bukan soal ini ngeyel, ini nggak ngeyel, aku kuat, itu nggak kuat, tapi ada sesuatu yang perlu dibantu dengan obat. Nah itu dengarkan temennya. Karena kalau dibiarkan dia keinginan hidupnya akan berkurang, nggak minum obat, kasihan, sakitnya akan bertambah berat. Dia bisa serangan ulang, yang awalnya detak jantungnya teratur jadi nggak teratur, tensinya awalnya terjaga jadi nggak terjaga gitu ya. Nanti selanjutnya diterangkan sama dokter Sahlan ya. Oh iya, iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ya. Jadi saya melanjutkan dari Dokter Femia, perkenalkan saya Dokter Sahlan. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Kami merupakan murid dari Prof. Saiful ya. Jadi mungkin ibu-ibu sudah tahu, mungkin sudah sering baca kalau misalnya sakit jantung itu ada 3 gejala yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, dia itu biasanya diawali dengan aktivitas ya atau stres, kemudian muncul nyeri dada. Kemudian setelah itu ketika istirahat atau stresnya dikelola baik, baru nyeri dadanya hilang. Jadi memang stres ini sangat penting ya untuk kita kelola. Jadi kayak bapak-bapak, ibu-ibu sudah senam, sudah lakukan aktivitas menghindari gorengan misalnya yang asin-asin, tapi ternyata masih stres ya, masih banyak pikiran, itu ya percuma juga ya kan ya. Nah, jadi tadi sudah jelaskan panjang lebar sama dokter Femi untuk stres itu bagaimana. Sekarang bagaimana tekniknya untuk mengelola stres ya. Kalau teknik secara medis itu, yang pertama itu yang bisa kita lakukan adalah teknik relaksasi nafas. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya saya panggil om tante ya, biar lebih ya. Lebih muda. Lebih ini. Ya, om tante, bapak ibu. Jadi yang bisa dilakukan itu, yang pertama kita bisa tarik nafas. Ya, kita tarik nafas. Kita tarik nafas lewat hidung ya. Kita tarik nafas lewat hidung kurang lebih sekitar 4 detik. Kita tarik lewat hidung sekitar 4 detik, kemudian kita tahan 2 menit. 2 detik, sorry. 2 menit. 2 menit ya kita selesai ya. Ya, kita tahan selama 2 menit ya kita, ya selesai ya, masalah ya. 2 detik kita tahan, kemudian kita hembuskan lewat mulut sekitar 6 detik. Nah, itu bisa kita ulang selama 5-10 kali. Ya, jadi kalau misalnya tiba-tiba kita merasa, ya stres itu kan banyak pemicunya ya. Jadi kita orang bikin kita sakit hati, terus atau misalnya kita marah atau apapun itu, kita bisa mulai coba menenangkan pikiran, terus kita tarik nafas kurang lebih 4 detik lewat hidung, kita keluarkan, kita tahan 2 detik, kemudian kita keluarkan lewat mulut kurang lebih sekitar 6 detik ya. Itu bisa kita ulang sekitar 5 sampai dengan 10 kali ya. Terus kemudian yang selanjutnya mungkin kalau muslim ya, kita mungkin saya sebagai muslim mungkin
Nabi juga sudah mengajarkan ya mungkin kalau misalnya sedang berdiri kita duduk, ya kalau sedang duduk kita berbaring ya, atau mungkin kita berwudu ya, atau mungkin kita beristighfar ya seperti itu. Jadi kita kombinasikan antara mungkin keyakinan kita sebagai umat muslim dan juga mungkin teknik secara medis ya. Kemudian yang selanjutnya pentingnya untuk mengelola salah satu selain itu adalah dukungan dari keluarga dan juga komunitas yang sekarang sedang kita jalani. Ya, jadi kayak misalnya kalau misalnya kita emosi ya, kadang orang itu emosi itu karena dia mendam sesuatu ya. Jadi dia tidak punya tempat untuk bercerita. Jadi kayak pentingnya peran keluarga kalau misalnya kita lagi marah atau lagi dongkol sama orang misalnya, setelah kita bisa kontrol pada saat kondisi akutnya itu mungkin pada saat marahnya ya. Pada saat marah tadi kita sudah lakukan teknik relaksasi, terus kita bisa kontrol emosinya. Tapi kadang-kadang itu masih ada terasa mengganjal ya. Ya mungkin bisa kita cerita kepada suami, mungkin kepada anak. Kalau misalnya kita kurang seret sama seseorang, mungkin dengan itu juga bisa memberikan kita rasa yang sedikit lapang, ya. Kemudian juga kita sebagai keluarga, kalau misalnya ada keluarga kita yang misalnya bercerita, tapi sih kita bisa beri motivasi-motivasi yang baik, ya. Motivasi-motivasi ya, tapi jangan misalnya memberikan afirmasi negatif. Contohnya seperti oh gitu aja marah gitu ya, ah kamu mah nggak seberapa saya dulu gini, itu sebenarnya efeknya nggak kurang baik ya. Mungkin kalau misalnya teman kita curhat atau keluarga kita curhat, mungkin kita bisa beri afirmasi positif, misalnya oh iya mungkin orangnya seperti itu, mungkin kita yang harus lebih memahami orang itu ya, seperti itu. Terus yang kedua, selain dukungan keluarga, mungkin dukungan komunitas. Nah ini sangat penting, dukungan komunitas. Komunitas itu pentingnya apa? Jadi kita bisa berbagi pengalaman ya. Karena di dalam komunitas itu biasanya punya pengalaman tentang sakit jantung ya. Jadi kita bisa berbagi pengalaman. Misalnya saya kemarin sudah kelola stres dengan baik, alhamdulillah. Sekarang mungkin ISDN yang saya minum dulu hampir setiap hari saya harus minum ISDN karena nyeri dada saya kambuh terus. Tapi setelah saya bisa kelola stres, ISDN saya minum sudah jarang sekarang. Nyeri dadanya sudah jarang. Jadi akhirnya afirmasi positif itu bisa menyebar di komunitas dan akhirnya nanti efeknya juga jadi penyakit kita, perjalanan penyakit kita bisa jadi lebih baik lagi ya. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan mungkin dari om-om dan tante-tante kami. Oh,